Halo, semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Manuntu Sitinjak, di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan Anda boleh share video-video dari Mercypreneur TV kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda, sehingga semakin banyak orang yang sukses. Baik, teman-teman, kali ini saya akan berbicara mengenai mentoring, ya, yang merupakan chapter 12 dari seri pembelajaran kita di Mercypreneur School. Anda dapat juga ya melihat pembelajaran ini di website kami www.mercypreneur.com, dan Anda bisa tonton di YouTube tentunya, Mercypreneur TV. Oke, baik teman-teman, kita langsung ke pembelajarannya. Ini adalah topik yang akan kita bicarakan, outline-nya. Mulai dari membangun relasi, itu hal pertama. Memahami konsep sukses bersama. Prinsip belajar untuk mengajar. Proses mentoring. Membangun produktivitas. Dan ketulusan melayani. Nah, ada 6 topik yang akan kita bicarakan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Mulai dari membangun relasi. Nah, mentoring itu hanya bisa dilakukan apabila kita mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Nggak mungkin kita senang ngajarin yang kita relasinya tidak baik atau tidak ada relasi sama sekali. Atau juga orang yang kita mentoring juga tidak akan happy diajari orang yang dia tidak suka, yang tidak ada relasi yang positif, teman-teman. Nah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun relasi. Nah, apa yang harus dilakukan membangun relasi? Yang pertama adalah mempercayai orang lain. Jadi percaya kepada orang lain, hargai orang lain, dan cintai orang lain tanpa syarat. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi kita percaya dengan mereka, kita hargai mereka, dan kita sayangi, kita cintai mereka tanpa syarat. Artinya bukan karena bonus maka kita mentoring mereka, tetapi karena memang mereka manusia, itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga tentunya. Maka kita wajib untuk menghargai, mencintai, dan mempercayai mereka, teman-teman. Ini yang menjadi dasar paling utama untuk kita membangun relasi dengan orang lain, teman-teman, ya. Oke, yang kedua, salah satu penghargaan tertinggi yang bisa Anda berikan ya dalam bentuk penghargaan. Jadi hargai orang lain. Salah satu, bukan satu-satunya ya. Salah satu penghargaan tertinggi yang Anda bisa berikan adalah mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh mereka, ya. Jadi saat berkomunikasi dengan orang lain, mari kita pakai telinga kita, kita dengarkan, mari kita berikan perhatian yang sungguh-sungguh ya. Jadi jangan kita bersiap-siap untuk memotong pembicaraan mereka, jangan. Kita harus mau mendengarkan sehingga kita paham mereka. Nah, saat kita mendengarkan mereka, mereka akan merasakan ketulusan kita sehingga mulai terbangun relasi yang lebih baik, teman-teman. Nah, lalu investasikanlah waktu untuk melakukan komunikasi secara intensif dengan menjadi sahabat bagi orang-orang yang Anda mentoring ya. Jadi Anda harus menjadi sahabat, Anda harus menjadi pendamping ya. Anda harus berada di samping dari orang yang Anda mentoring ya. Maka Anda sediakan waktu ya. Berapa lama? Misalnya ya setiap minggu Anda sediakan waktu 30 menit misalnya, atau 1 jam dengan setiap orang, atau setiap hari dengan tim inti Anda, tim utama Anda, tim kunci Anda. Misalnya Anda lakukan, Anda berikan waktu 30 menit setiap hari misalnya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita memang harus menyediakan waktu untuk membangun relasi dengan orang lain. Tidak mungkin kita bisa membangun relasi kalau kita tidak memberikan diri kita, kalau kita tidak memberikan waktu kita kepada orang lain ya. Sedapat mungkin berjumpa, bertemu langsung ya, sehingga interaksi ini akan jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak mungkin ya melalui media digital seperti ini juga oke, teman-teman ya. Nah, kemudian ada satu ungkapan, people do not care how much you know until they know how much you care. Artinya apa? Orang tidak mau tahu sepintar apa Anda, sebanyak apa yang Anda tahu, jika mereka belum tahu, sampai mereka tahu bahwa Anda peduli dengan mereka. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang tidak mau tahu seberapa banyak yang Anda tahu, kehebatan Anda seperti apa, tanpa mereka tahu, ya, sampai mereka tahu bahwa
Anda benar-benar peduli dengan mereka, ya. Jadi supaya orang mendengar kita, teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah peduli. Langkah penting adalah peduli dengan mereka, ya. Oke. Next. Memahami konsep sukses bersama. Nah, teman-teman, di bisnis jaringan, sebenarnya di bisnis apapun, sukses itu adalah sukses bersama, ya. Jadi eh, seniman Inggris mengatakan no man is an island. Tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri dan tidak ada yang bisa hidup sendiri dan tidak ada yang bisa sukses sendiri, teman-teman, ya. Jadi kita berada di tim yang sama karena kita punya tujuan yang sama, yaitu sukses bersama-sama, ya. Jadi tidak ada orang yang bisa sukses sendiri, tetapi karena ada orang lain yang mengangkatnya. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan pernah berkata, oh dia kan sukses karena saya. Itu saya yang ngajarin, saya mentornya. Jangan, teman-teman. Atau bahkan mungkin kepada mentor Anda, upline Anda bilang, dia kan sukses karena saya. Saya bekerja di bawahnya, maka dia sukses. Dia dapat bonus. Jangan, teman-teman. Kalau sudah seperti itu, berarti tidak lagi hubungan, tidak lagi tim, teman-teman. Maka pecah, bukan lagi sukses bersama, ya. Nah, sukses bersama itu, kita harus menyadari bahwa kita adalah satu kesatuan, di mana kita tidak boleh menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Jadi semuanya adalah penting, ya. Makanya kita tadi di awal saya sebutkan, kita harus menghargai orang lain, menganggap orang lain itu justru lebih penting, teman-teman. Sehingga kita akan menyatu dan kita akan menyadari bahwa kita ini bersama-sama adalah untuk sukses. Kebersamaan kita inilah yang sungguh-sungguh menghasilkan kesuksesan, bukan karena kehebatan kita, ya. Nah, orang bijak mengatakan begini, memiliki kepercayaan diri itu penting, ya. Jadi milikilah kepercayaan diri, tetapi tetaplah rendah hati, teman-teman, ya. Jika sukses, artinya jika kita sukses, ini adalah karena ada banyak orang yang membantu sepanjang prosesnya. Jadi ingat, bukan karena kehebatan kita sendiri. Kita harus menghargai partisipasi orang lain, keberadaan orang lain di dalam tim. Nah, keadaan saling menghargai inilah yang akan memperkokoh, memperkuat konsep sukses bersama yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa, teman-teman. Oke, lalu kalau relasi sudah terbangun, maka kita mulai membangun produktivitas, teman-teman. Begitu kita pahami bahwa ini adalah kita untuk sukses bersama, kita sudah pahami bahwa kita dalam satu tim, maka sekarang saatnya kita membangun produktivitas. Nah, produktivitas, produksi itu terjadi saat proses bisnis dijalankan, teman-teman. Jadi mulai dari membuat daftar nama, kemudian menyaring, melakukan pendekatan, membuat janji, presentasi, sampai dengan closing, kemudian membina, duplikasi. Itulah proses bisnis yang kita sudah pelajari di chapter sebelumnya, teman-teman, ya. Kalau saya tidak salah, chapter 5, ya. Nah, bekerjalah bersama tim. Nah, karena bekerja bersama tim atau teamwork itu jauh lebih efektif, teman-teman. Jadi kalau kita kerja sendiri, kita akan capek sendiri dan energinya rendah. Tetapi kalau kita bisa bangun tim bersama-sama, maka kita akan lebih kuat, teman-teman. Nah, maka dalam melakukan proses bisnis ini, ayo selalu kita bentuk tim, ya. Selain supaya kita saling menguatkan, juga supaya terjadi duplikasi, ya, yang nanti akan kita bicarakan di bab tersendiri, ya, khusus mengenai duplikasi dan teamwork ini, teman-teman, membangun tim dan duplikasi. Nah, jadi inilah yang harus kita bangun, tim yang harus kita bangun, teman-teman. Karena bekerja dalam tim itu jauh lebih efektif. Jadi jangan bekerja sendiri. Anda begitu bergabung di Mercy, kalau Anda tidak membangun tim. Tim pertama harus kita bangun dengan siapa? Dengan upline kita yang merekrut kita, teman-teman. Dengan leader kita. Ayo bimbing saya. Nah, setelah itu Anda sudah rekrut, mulai Anda masuk, maka Anda bersama upline Anda, bersama downline Anda adalah tim. Nah, itu yang selalu kita bangun. Bagaimana membangun tim? Maka pasti dimulai dengan komunikasi, ya. Nah, jadi membangun produktivitas itu sama dengan membangun tim. Jadi kalau Anda tidak bisa membangun tim, Anda tidak akan bisa meningkatkan produktivitas. Artinya bonus Anda segitu-segitu saja. Tetapi kalau Anda berhasil membangun tim, maka bonus Anda akan luar biasa dan berlipat ganda, teman-teman, ya. Nah, kemudian di sini tim, ya, adalah di sini disebutkan, ya, singkatan dari, ya, together everyone achieve more. Jadi together itu bersama-sama, everyone, setiap orang, achieve, mencapai, more. More itu lebih. Jadi tim itu kalau kita bersama-sama, kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, itulah yang disebut dengan sinergi, teman-teman. Sehingga 1 tambah 1 bukan lagi 2,
1 tambah 1 itu bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100, tergantung dari bagaimana bentuk sinerginya, teman-teman ya, bentuk teamwork-nya. Nah, lalu di sini juga ada kata-kata penting yang perlu kita pahami, bahwa tim itu harus berpikir seperti ini. Kami datang bukan untuk saling bersaing. Kami datang bukan untuk saling berlomba, tetapi kami datang untuk saling melengkapi. Jadi tim itu adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bersaing, teman-teman ya. Kita saling melengkapi untuk meningkatkan produktivitas kita, ya. Oke. Nah, lalu konsep belajar untuk mengajar ini penting sekali diketahui, bahwa Andalah atau diri kita lah yang harus belajar terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita tidak punya. Ya, contoh orang misalkan bilang, "Pak, kasih dong saya buah anggur," misalnya. Nah, kalau saya nggak ada buah anggur, bagaimana saya mau kasih dia? Saya harus beli dulu buah anggur, baru saya bisa kasih dia buah anggur. Betul nggak, teman-teman ya? Nah, maka dalam mentoring juga demikian. Diri kita dulu yang harus kita asah, sehingga kita punya kelebihan, lalu itulah nanti yang akan kita ajarkan. Ya, jadi diri kita lah yang harus belajar terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita akan mengalami kemajuan ya. Jadi kemajuan itu adalah perubahan, teman-teman. Jadi kalau tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Perubahan dalam bentuk apa? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, inilah proses pembelajaran, itulah perubahannya, teman-teman. Nah, dan mulailah dari diri sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri. Mulai dengan lebih disiplin diri, lebih rajin belajar. Dua hal ini paling penting, teman-teman. Lebih disiplin diri, lebih rajin belajar, lebih paham, lebih terampil, teman-teman. Ya, setelah kita berlatih. Dan lebih yang lainnya lagi. Nah, kalau kita sudah ada kelebihan, inilah yang akan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itulah prinsip belajar untuk mengajar. Nah, karena teman-teman ya, di sini ada kata-kata bijak juga. Karena kita harus mengubah diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengembangkan orang lain. Jadi diri kita dulu yang harus kita rubah sebelum kita mengubah orang lain. Itu leader, teman-teman ya. Jadi jangan minta orang lain berubah sementara kita sendiri tidak berubah. Nah, di sini prinsip keteladanan benar-benar berlaku, teman-teman. Jika Anda mau mengajarkan downline Anda, di sini prinsip keteladanan itu sangat penting sekali dalam hal mentoring ya. Oke. Nah, belajarlah untuk melakukan dan mengajarkan kepada tim. Jadi kita belajar bukan hanya teori, tapi kita belajar bagaimana supaya kita benar-benar bisa melakukan, ya, bisa memprospek, bisa memfollow up, bisa melakukan proses bisnis, bisa melakukan mentoring, bisa memberikan training dan sebagainya, bisa menjadi pembicara. Nah, lalu kita mengajarkan kepada tim. Jadi kita belajar untuk kita bisa melakukan, lalu kita ajarkan supaya juga downline kita, tim inti Anda, tim kunci Anda bisa belajar, teman-teman ya, sehingga mereka bisa tahu dan nanti mereka juga akan melakukan hal yang sama, mengajarkan lagi kepada orang lain sehingga jaringan Anda berkembang terus, semakin mendiri ya, sehingga bisnis Anda semakin maju dan semakin bernilai dan semakin luar biasa tentunya, teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana proses mentoring? Nah, proses mentoring itu, teman-teman, sederhana ya. Yang pertama adalah saat Anda sudah berhasil merekrut dan orang ini menjadi tim kunci Anda, teman-teman ya, maka katakan kepada dia, "Saya sangat senang, saya sangat bangga Anda berada di tim saya dan saya sangat ingin sekali kamu sukses." Ya, "Kamu percaya nggak bahwa kamu bisa sukses?" "Saya sangat percaya loh kamu bisa sukses." "Oh ya, saya percaya." Oke. Nah, maka di situ dideklarasikan lah, "Inilah impian saya, ini keinginan saya, ini target saya." Oke. Nah, setelah itu barulah melakukan, teman-teman. Jadi mentoring itu dengan melakukan. Jadi tahap pertama adalah saya melakukan. Artinya Anda melakukan sebagai mentor, kemudian downline Anda menonton. Jadi saya melakukan, Anda menonton. Itu yang pertama. Jadi Anda presentasi misalnya, downline Anda mendengarkan presentasi Anda. Anda melakukan follow up, downline Anda mendengarkan Anda follow up. Dan seterusnya dalam kegiatan proses bisnis kita. Nah, atau Anda memberikan training, dia ikut training. Gitu loh ya. Nah, kemudian kita sama-sama melakukan. Jadi, saya melakukan, mentor melakukan, dan orang yang di-mentoring juga melakukan. Orang yang ada dalam tim kita juga melakukan, bagi tugas ya. Contoh misalkan ada training, ya sebagian saya berikan, sebagian dia berikan. Ya, ada prospek misalnya, sebagian saya presentasikan, misalnya 5 pilar, kemudian product marketing plan, dia yang lakukan atau sebaliknya, teman-teman ya. Jadi sama-sama melakukan. Lah, itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah Anda melakukan, saya menonton. Nah, jadi orang yang kita mentoring, dia melakukan,
kita menonton saja, ya. Sehingga nanti kita bisa lihat, oh bagaimana perkembangannya, kita bisa berikan masukan, ya, sehingga presentasi berikutnya, kegiatan berikutnya bisa lebih baik lagi. Itu tahap ketiga, teman-teman. Nah, tahap keempat, Anda melakukan, orang lain menonton. Jadi, dia melakukan, orang yang kita mentoring melakukan, tanpa kehadiran kita pun dan orang lain yang menonton. Artinya dia sudah mandiri, teman-teman. Inilah yang menjadi tujuan, inilah yang menjadi sasaran kita dalam menciptakan leader-leader yang mandiri, teman-teman, ya. Nah, kemudian hal penting di sini, teman-teman, perlu kita catat, rayakanlah setiap kemajuan walaupun kemajuan itu kecil. Misalkan dia mulai bisa membuat daftar nama, dia mulai bisa melakukan follow up, dia mulai bisa melakukan presentasi, dia bisa melakukan training-training kecil. Nah, itu kita berikan penghargaan. Kamu luar biasa. Yes, kamu hebat. Saya yakin kamu bisa lebih hebat daripada saya. Itu kita katakan kepada mereka. Sehingga mereka benar-benar terpacu, orang kita mentoring itu untuk bisa lebih hebat, bahkan lebih hebat dari kita. Dan seorang leader sejati itu tidak pernah merasa terganggu jika orang lain atau orang yang dimentoringnya lebih hebat dari dia. Justru itu tujuannya. Apalagi di bisnis kita ini, kalau orang lain artinya ada orang lain kita lebih hebat daripada kita, berarti luar biasa dong nilai bisnis kita menjadi sangat-sangat hebat, sangat-sangat tinggi, teman-teman, ya. Oke. Nah, jadi prinsipnya berilah kepercayaan, hargai, dan cintai. Saya ulangi, beri kepercayaan kepada orang yang Anda mentoring, hargai, dan cintai, teman-teman, ya. Oke, jangan salah ya, bukan dicintai dalam arti yang lain ya, tapi disayangi, maksudnya dengan tulus kita ingin mengangkat dia, gitu maksudnya, teman-teman, ya. Oke. Nah, di sini ada ketulusan, harus ada ketulusan dalam melayani, teman-teman. Ada ketulusan dalam melayani, ya. Jadi lakukanlah mentoring sebagai bentuk pelayanan Anda kepada orang lain. Nah, kalau melayani berarti orang yang kita layani lebih penting, betul nggak, teman-teman? Nah, kita harus menganggap orang-orang yang kita mentoring ini adalah orang-orang yang penting, sehingga kita lakukan yang terbaik saat kita melakukan mentoring kepada mereka. Dan pelayanan Anda dalam mentoring sungguh itu akan memberikan nilai tambah, ya. Bagaimana tidak? Karena dari member Anda misalnya tidak bisa melakukan presentasi menjadi bisa. Jadi tanpa Anda hadir, dia bisa melakukan, teman-teman, ya. Jadi nilainya kan semakin tinggi. Ya, nilai tambah itu seperti ini. Contoh misalkan Anda punya pohon jati. Pohon jati ini Anda tebang, ya. Kemudian mungkin dia ada panjang 10 meter, lalu Anda jual gelondongan saja, ya. Anda jual contoh misalnya 10 juta, teman-teman, ya. Tetapi ada orang, ya, yang ahli ukir misalnya atau ahli furniture, ya. Furniture dan ukiran, dia ukir atau dibuat furniture yang bernilai tinggi sehingga dia bisa jual misalnya harganya menjadi 300 juta bahkan 500 juta. Itu nilai tambah, teman-teman, ya, dari perubahan pohon jati tadi menjadi furniture ataupun ukiran. Demikian juga seorang member yang kita mentoring, teman-teman, dia sungguh-sungguh meningkat nilainya, meningkat harganya, teman-teman, meningkat value-nya, teman-teman, ya. Jadi ini kita benar-benar memberikan added value atau nilai tambah saat kita memberikan mentoring. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, betul nggak, teman-teman? Nah, pandanglah kebersamaan dalam tim sebagai suatu kesempatan untuk mengubah kehidupan orang lain menjadi jauh lebih baik. Jadi teman-teman, saat kita bertemu dengan orang, termasuk saat saya bertemu dengan Anda pada siang hari ini adalah kesempatan bagi saya untuk bersama-sama dengan Anda untuk kita menjadi jauh lebih baik. Hidup itu cuma satu kali, teman-teman. Inilah suatu hal yang berharga yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, khususnya tim Anda tentunya, teman-teman, ya. Termasuk saat kita misalnya membuat YouTube seperti ini, mereka nanti bisa lihat lagi. Ini suatu hal yang berharga yang bisa kita sumbangkan kepada orang lain dalam hidup yang cuma satu kali ini, teman-teman, ya. Jadi intinya kita bantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Lihat itu sebagai kesempatan emas dalam hidup kita ini. Itu hal yang sangat-sangat berharga yang akan memberikan kepuasan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang, teman-teman, ya. Oke. Pelayanan Anda yang tulus dalam tim itu akan membuahkan tim yang sinergistik dan produktif, ya. Sinergistik itu tadi saling mendukung, ya. Sehingga 1 tambah 1 bisa menjadi 100, bisa menjadi 1000, ya. Produktif tentunya menghasilkan lebih banyak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melakukan mentoring, ya, dengan sikap yang tulus dan penuh pelayanan, maka setiap orang dalam tim kita akan melakukan hal yang sama. Betul nggak, teman-teman? Saat mereka melakukan hal yang sama, maka perkembangan tim akan menjadi luar biasa dan berlipat ganda, teman-teman, ya. Jadi pahamilah, aset yang paling berharga, kekayaan Anda yang paling berharga, kekayaan kita yang paling berharga itu adalah manusia, teman-teman. Manusia, maka semakin kita bangun, semakin kita bentuk manusia ini, maka akan semakin luar biasa, ya. Maka seperti kata pepatah Cina, ya, jika Anda merencanakan 1 tahun, tanamlah padi. Jika Anda punya rencana 20 tahun, tanamlah
pohon. Tapi jika Anda merencanakan untuk berabad-abad, maka bangunlah manusia. Itu, teman-teman. Jadi manusia adalah aset yang paling berharga. Maka sangat-sangat wajar bila kita percaya mereka, kita hargai manusia, dan juga kita cintai manusia tanpa syarat, teman-teman ya. Nah, kemudian hal penting di sini yang saya garis bawahi, dasar kepemimpinan bukanlah bagaimana kita dapat memajukan diri sendiri, tetapi seberapa jauh kita dapat memajukan orang lain. Itu, teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi, dasar kepemimpinan bukanlah bagaimana kita memajukan diri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memajukan orang lain. Nah, kalau kita sudah berorientasi memikirkan orang lain, berarti kita sudah menjadi pemimpin, teman-teman. Karena kita akan bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain. Oke? Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk perhatian Anda. Saya menuntut Sitinjak, mentor dan founder Mercypreneur School. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe Mercypreneur TV. Website kita adalah www.mercypreneur.com. Sekian dari saya, sampai jumpa di puncak sukses. Merci, yes, mantap.